Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, lahir maupun batin. Izinkan perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Komunikasi UPBJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana sukses mengerjakan tuton. Nah, sebelum ke tips tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tentang Universitas Terbuka. Di dalam Universitas Terbuka itu ada universitas negeri di Indonesia yang ke-45. Di dalam sistem Universitas Terbuka sendiri, dia sistem pembelajarannya itu jarak jauh, yaitu tanpa tatap muka. Nah, kalau misal kita teman-teman semua pengen tatap muka juga bisa mengikuti yang namanya TTM kayak gitu, tapi itu bayar lagi kalau tidak salah 150. Nah, kalau di Universitas Terbuka sendiri dia tidak ada batasan umur. Misal kita lulus 2016 atau 2015 atau 2012 maupun yang udah lama kayak gitu, kalau di Universitas Terbuka tidak ada batasan umur, siapa aja bisa masuk kayak gitu. Nah, di dalam Universitas Terbuka juga terdiri 2 program, yaitu SIPAS dan NOSIPAS. Kalau SIPAS dia semuanya udah diatur dari Universitas Terbuka, misal dari sistem biaya, SKS ataupun modul kayak gitu, semuanya udah diatur dari Universitas Terbuka tersebut. Nah, kalau non SIPAS dia itu kita sendiri yang ngatur. Misal kita pengen ngambil berapa SKS, kayak pengen tempat ujiannya di mana kayak gitu, tapi maksimal ngambil SKS-nya 24 SKS. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kita bakalan dikasih modul yang seperti kayak gini. Nah, ini kan kalau saya ngambil jurusan ilmu komunikasi karena saya sesuai dengan pekerjaan saya yang saya bekerja di Transjakarta, makanya saya ngambil komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Di sini saya mengambil non SIPAS karena saya bekerja sambil kuliah, di mana saya harus balance lah mengatur waktu tersebut. Nah, dari situ kita harus bisa lah mengatur waktu biar antara mencari duit dan mencari ilmu kayak gitu. Nah, dari situ saya akan membagikan tips bagaimana sukses mengerjakan tuton. Yang pertama, kita harus rajin baca modul. Kenapa harus rajin baca modul? Karena setiap dosen ataupun tutor pasti ngasih diskusi maupun tugas itu dari modul. Kalau misal kita nggak rajin-rajin baca modul, kalau kita nggak baca modul, gimana mengisi diskusi atau tugas tersebut? Jangan sampai pikiran kita ada pikiran ya udahlah dari internet nyari banyak, zaman sekarang serba internet kayak gitu, copy paste. Jangan sampai ada pikiran kayak gitu, karena otomatis kita gak bakalan berusaha, gak bakalan mau cari tahu, gak bakalan mau memecahkan masalah tersebut. Nah, kalau bisa kita hasil dari pikiran kita, hasil dari pengembangan kita. Kalau misal kita ngambil di internet, otomatis nilainya bakalan jelek kayak gitu. Nah, yang kedua harus mengatur waktu, pintar-pintar mengatur waktu antara bekerja sama kuliah. Karena kalau misal kita ya tahu sendirilah yang udah bekerja, maksud saya pribadi kayak gitu, misal udah bekerja nih capek, udah malas baca modul, apalagi baca buku ya yang tebelnya segini suruh baca gitu, udahlah malas kayak gitu. Nah, kalau bisa jauhi pikiran tersebut. Kita harus sedikitnya lah baca modul tersebut biar ada sedikit pemahaman kayak gitu. Kalau misal ntar di sesi kedua maupun sesi berikutnya kita tahu tentang isi dari modul tersebut. Kalau misalnya kita nggak baca modul, otomatis ya nggak bakalan tahu apa yang ditanyakan sama dosen gitu ya. Nah, yang ketiga, kita harus teliti ataupun cermat. Teliti dalam artian kita harus, kalau misal kita udah ngerjain tugas ataupun diskusi, kita harus teliti apakah benar enggak jawaban kita, apakah udah tepat belum jawaban kita. Misal kalau jawaban kita kurang, ya kita bisa menambahkannya kayak gitu. Jangan sampai jawaban atau apa yang kita
kasih ke dosen itu bertele-tele. Soalnya kalau dosen itu mintanya kalau misalkan jelaskan ya udah jelaskan, jangan sampai kita bertele-tele, harus pada intinya lah kayak gitu. Kalau bisa kita tambahin pengembangan kita, pendapat kita pribadi biar ada nilai plus buat dosen tersebut. Yang keempat, berdoa. Setelah kita melakukan usaha, niat yang baik, setelah kita membaca modul siang malam, meskipun pas pulang kerja capek kayak gitu ya kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita lakukan, niat baik kita dapat dikabulkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa apapun hasilnya kayak gitu, karena itu sudah kemampuan kita semua. Mungkin cukup sekian tips dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.